Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Yang pertama adalah bangun ruang prisma. Silakan kalian buka buku matematika yang sudah Pak Guru berikan melalui link yang Pak Guru berikan melalui WA Group. Bangun prisma. Pada halaman 87. Sekarang kita lihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan tenda pramuka, di mana pada tenda ini ternyata di dalamnya ini memiliki ruang. Nah, apabila suatu benda memiliki ruang, itu disebut sebagai bangun ruang. Bangun ruang yang pertama kita bahas yaitu bangun prisma. Nah, contohnya yaitu tenda ini. Sekilas kita melihat pada tenda ini terdapat bentuk segitiga pada bagian sisi depannya. Kemudian pada sisi sampingnya ini merupakan bentuk bangun datar persegi panjang. Baik sisi depan maupun sisi belakang memiliki bentuk bangun yang sama. Selanjutnya, lanjut saja pada bangun prisma. Nah, pada bangun prisma ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, bangun prisma pasti memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki sisi atas. Nah, bisa kita lihat di sini. Sisi atas dan sisi alas. Itu pasti pada bangun prisma. Jadi sisi alas dan sisi atas itu, sisi atas dan sisi alas, memiliki bentuk bangun yang sama. Pada bangun prisma ini, sisi alas berbentuk persegi tiga. Maaf, segitiga. Kemudian kita lihat pada sisi alas. Pada sisi alas ini juga berbentuk bangun segitiga. Nah, sisi alas dan sisi atas ini, sisi atas dan sisi alas ini, memiliki bentuk bangun yang sama. Kemudian, pada bangun prisma, selanjutnya ada yang disebut sebagai sisi tegak. Nah, sisi tegak ini merupakan sisi yang menyelimuti bagian sisi atas dan bagian sisi alas. Seperti itu. Itu ciri-ciri dari bangun prisma. Kemudian, pada setiap bangun ruang, pasti memiliki titik sudut. Apa yang disebut titik sudut? Nah, titik sudut itu adalah pertemuan antara masing-masing rusuk pada bangun ruang. Contoh, di sini ada titik sudut yang pertama, misalnya di ini yang pertama. Di sini terdapat pertemuan antara rusuk bagian sisi alas yang sebelah kanan dan rusuk bagian sisi alas yang sebelah kiri. Bertemu di sini, ini yang disebut sebagai titik sudut. Kemudian, tadi pada bangun prisma terdapat sisi atas dan sisi alas. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari bangun prisma. Setelah sisi atas dan sisi alas, kemudian pada bangun prisma ini terdapat sisi tegak. Sisi tegak pada bagian depan ini satu. Kemudian sisi tegak bagian kanan, samping kanan 2. Kemudian pada bagian samping kiri 3. Nah, sisi tegaknya ada 3. Namun untuk keseluruhan jumlah sisi, mari kita hitung secara bersama-sama. Bagian depan 1, 2 sisi sebelah kiri, 3 sisi sebelah kanan, 4 sisi atas, 5 sisi bawah. Jadi pada bangun prisma segitiga memiliki sisi berjumlah 6, ya, berjumlah 6. Nah, kemudian bagian-bagian prisma selanjutnya yaitu rusuk. Apa yang disebut rusuk? Rusuk adalah garis-garis yang menyelimuti atau yang mengelilingi suatu bangun ruang.
Jadi contohnya ini merupakan rusuk. Rusuk itu kalau misalkan kita ibaratkan pada manusia, itu merupakan tulang. Jadi ini merupakan tulang pada bagian bangun ruang. Rusuk 1, rusuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 rusuk. Nah, untuk selanjutnya, pasti kalian pernah melihat bentuk ini. Ini adalah bentuk paving. Waktu kalian berangkat ke sekolah, pasti kalian terbiasa melihat bentuk paving ini. Kalau dari atas, kita dapat melihat bentuk paving ini merupakan segi berapa ini? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6, prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 bagaimana bentuknya? Seperti ini. Ingat, pada bangun ruang prisma memiliki sisi alas dan sisi atas, di mana kedua sisi tersebut memiliki bentuk yang sama. Nah, berbeda dengan prisma segitiga, tadi hanya memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh maaf, ada 5. Ada 5 sisi. 1, sisi 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berbeda dengan prisma segi 6. Pada prisma segi 6, pasti memiliki jumlah sisi yang lebih banyak. Karena di sini segi 6. Ya, segi 6. Kemudian lanjut ke sini. Ini merupakan salah satu contoh bentuk prisma segi 6. Kenapa dikatakan segi 6? Kita hitung saja berapa sudut-sudut pada masing-masing bangun ruang ini. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu merupakan bentuk bangun segi 6. Dan pada bangun ini merupakan bangun prisma segi 6. Ya, prisma segi 6. Mari kita menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawah bangun ini. Apakah nama bangun tersebut? Apa anak-anak tadi? Ya, bangun prisma segi 6. Berapakah jumlah titik sudutnya? Untuk menghitung jumlah titik sudut tadi, titik sudut itu merupakan pertemuan antara rusuk-rusuk. Pertemuan antara rusuk-rusuk pada bangun ruang. Jadi titik pertemuannya di mana saja, itu merupakan titik sudut. Nah, untuk menghitung titik sudut, kita caranya dilakukan secara urut. Apabila akan dihitung dari atas, maka kita mulai dari atas dulu. Jangan kalian menghitung dari atas, kemudian pindah ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Itu akan membingungkan kalian. Yang pertama, kita hitung titik sudut pada bagian atas dulu. Titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian sisi atas ada 6 titik sudut. Kemudian kita berpindah ke bawah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi pada bangun ini terdapat 12 titik sudut. Kemudian, berapakah jumlah sisi tegaknya? Tegak itu merupakan sisi yang berdiri ya. Sisi tegak itu merupakan sisi yang berdiri. Nah, untuk melihat dan menghitung jumlah sisi tegaknya, kita juga harus menghitung secara urut. Kita hitung pada bagian dari depan. Sisi depan 1, samping kanan 2, samping kanan belakang 3,
Kemudian belakang 4. Kemudian sisi kiri belakang 5. Kemudian sisi depan kiri 6. Nah, jadi ada 6 sisi tegak. Lanjut. Di sini 6 sisi tegak. Apakah bentuk bangun setiap sisinya tegak? Mari kita lihat. Apakah bentuk bangun setiap sisi? Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Maaf. Jadi, pada bangun prisma segi 6 ini berbentuk apa? Berbentuk apa? Nah, misalkan yang di sini. Pada bagian depan, kan bentuknya seperti ini. Ke sini dan ke sini. Bentuk apa ini? Ini merupakan bentuk bangun datar persegi panjang. Jadi di sini bentuk apa tadi? Bentuk bangun datar persegi panjang. Bentuk bangun datarnya persegi panjang. Nah, berapakah jumlah rusuknya? Tadi kita tahu bahwa rusuk itu merupakan tulang pada setiap bangun ruang. Mari kita hitung secara bersama-sama. Berapa jumlah rusuknya? Pada bagian depan. Pada bagian sisi depan. 1, rusuk 1, 2, 3, 4, atau seperti ini untuk lebih memudahkan. Kita menghitung dari masing-masing sisi atas atau sisi alasnya terlebih dahulu. Coba kita akan menghitungnya dari bagian sisi alasnya terlebih dahulu untuk menghitung jumlah rusuknya. Rusuk pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada bagian alas ada 6. Maaf. Sebentar. Ada 6 rusuk. Kemudian pada bagian sisi atap, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, berjumlah 6 sisi, 6 rusuk. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung pada bagian sisi tegaknya. Ada berapa jumlah rusuknya. Rusuk yang pertama pada bagian depan 1, kemudian 2, setelah itu 3, pada bagian belakang 4, 5, 6. Ada 6. Kita temukan pada bagian atap ada 6 rusuk. Pada bagian sisi tegaknya ada 6 rusuk. Dan pada bagian sisi alasnya ada 6 rusuk. Kemudian kita jumlahkan untuk menghitung keseluruhan dari jumlah rusuknya. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Jadi pada jumlah rusuknya di sini yang pada bagian terdapat berapa tadi? 18 rusuk. 18 rusuk. Kemudian selanjutnya yang pada bagian F, sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Mari kita lihat pada bagian bangun ruang ini. Yang ditanyakan adalah sisi alas. Sisi alas itu berarti ini ya, pada bagian bawah dan sisi atas. Nah, secara sekilas, apakah kedua bangun ini, sisi alas, sisi atap, dan di sini sisi alas. Apakah sisi atap dan sisi alas itu sama? Jelas sama ya. Tadi kita sudah menghitung bahwa pada bagian bangun datar ini merupakan bentuk segi 6. Di bawahnya juga sama, segi 6. Maka dengan kita ketahui
Dengan kita ketahui bahwa keduanya itu segi 6 sama, maka dapat dijawab di sini. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Bentuk bangunnya adalah segi 6. Segi 6. Dan apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Iya, keduanya memiliki bangun yang sama, yaitu bangun datar segi 6. Nah, terjawab ya? Terjawab sudah? Jawab. Sebentar. Yang F ini ya, segi 6. Iya, keduanya memiliki bangun yang sama, yaitu bangun datar segi 6. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Tadi, sisi-sisi pada bangun prisma, terutama segi 6, kita menghitung pada bagian bawah dulu, bagian alas. Bagian alas memiliki satu sisi. Atap memiliki satu sisi, berarti sudah ada dua. Kemudian sisi tegaknya kita itu tadi depan 1, samping kanan 2, belakang 3, belakang kanan 3, belakang 4, samping kiri belakang 5, samping kiri depan 6. 6 ditambah 2 menjadi 8. Jadi di sini berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Ada 8. Seperti itu ya. Nah, pada bangun datar pada bangun ruang prisma segi 6. Kemudian selanjutnya, pada nomor 2. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Apakah benar sisi tegak prisma itu selalu berbentuk persegi panjang di sini? Apakah selalu berbentuk persegi panjang? Belum tentu ya. Belum tentu, bisa saja bentuknya itu kotak atau berbentuk persegi, bisa saja. Jadi belum tentu. Nyatakan benar atau salah, berarti di sini salah. Atau kita lambangkan S. Kemudian yang B, sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Kita tahu bahwa tadi sisi atap dan sisi alas berbentuk apa? Segi 6. Keduanya sama. Maka untuk pernyataan sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Jawabannya salah. Karena sisi alas dan atas prisma bentuknya itu selalu sama. Yang C, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Tadi, tegak itu merupakan yang berdiri. Kalau tidak tegak berarti yang tidur ibaratnya. Diibaratkan seperti ini, tegak ini tegak. Kalau tidak tegak berarti tidur. Nah, seperti itu ya. Atas dasar tadi kita lihat apakah ini merupakan sisi tegak? Ya. Apakah ini juga merupakan sisi tegak? Benar. Kemudian ini sisi apa? Ini sisi tidak tegak. Benar ya. Jadi pada nomor 2C, ini pernyataan ini adalah benar atau dilambangkan dengan benar. Kemudian yang D, prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Ingat, titik sudut itu merupakan pertemuan antara masing-masing rusuk di setiap sisinya. Tadi kita ketahui pada bagian atas, bagian atap memiliki 6 titik sudut. Bagian bawah memiliki 6 titik sudut. 6 ditambah 6 menjadi 12. Apakah sama di sini? Prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut.
Sama ya, tadi jawabannya 12. Maka di sini jawabannya adalah benar atau dilambangkan dengan B. Nah, B. Prisma segi empat mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Prisma segi empat mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Apakah benar di sini? Salah ya. Tadi berbentuknya apa di sini? Berbentuknya segi 6. Seperti itu. Jadi di sini merupakan S. Ya, salah. Jadi seperti itu. Nah, baik, untuk hari ini cukup sekian. Anak-anak bisa mempelajari materi bangun ruang prisma, baik segitiga maupun segi 6. Silakan bisa dibuka dan di-download buku yang sudah Pak Guru berikan melalui WA group tersebut. Apabila ada pertanyaan atau kekurangan yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru mohon maaf. Silakan bisa bertanya melalui WA group atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.